Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, lihat Selasi berbaris rapi. Mekar berseri di Bata Terawang. Perkenalkan, nama saya Hikmat Almasri dari SMK Negeri 4 Kota Tangerang. Pada video kali ini merupakan praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan Go, yaitu Canva, Quizzes, dan Google Classroom. Selamat menyaksikan. SMK Negeri 4 Tangerang merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada di Kota Tangerang dengan jumlah siswa sebanyak 1.687. Pada tahun pelajaran 2024-2025 ini, SMK Negeri 4 Tangerang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilaksanakan mengingat kondisi siswa yang beragam dengan latar belakang yang berbeda, sehingga pembelajaran ini dapat meningkatkan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi juga dianggap mampu meningkatkan motivasi siswa di dalam pembelajaran. Salah satu prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian siswa saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan siswa yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Dengan melihat prinsip pembelajaran tersebut, kondisi yang berbeda terjadi di kelas yang saya ajar, yaitu kelas 10 DGM di SMK Negeri 4 Tangerang dengan jumlah siswa 35 orang yang memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, di mana pembelajaran yang saya rancang dan laksanakan tidak memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rendahnya motivasi belajar siswa yang berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. Selain hasil belajar yang rendah, berdasarkan pengisian aplikasi TOSM, Test of Second Mathematics yang dilakukan pada siswa kelas 10 DGM, sebanyak 35 orang didapatkan hasil sebesar 80% gagap hitung. Hal ini menandakan rendahnya kemampuan berhitung siswa, apalagi ditambah dengan pengalaman belajar siswa di tingkat sebelumnya yang menjadikan mereka trauma untuk belajar matematika. Ada beberapa alasan mengapa praktek baik ini penting diterapkan, yaitu dapat memberikan solusi terhadap permasalahan terkait rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa, dapat memotivasi saya untuk merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tepat, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna dengan menyenangkan bagi siswa, serta mengakomodir kebutuhan belajar siswa, dapat menjadikan referensi bagi guru lain dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka dan yang memiliki permasalahan yang sama. Dalam praktek baik ini, saya berperan sebagai guru yang memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa, serta dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan penyebaran angket, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa, pembelajaran yang monoton dan berpusat pada guru, serta tidak memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Penggunaan sumber belajar yang hanya mengandalkan buku, kurangnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran, terutama media pembelajaran yang berbasis TIK, pemberian tugas yang seragam terhadap seluruh siswa. Dari beberapa permasalahan yang sudah disebutkan, maka saya menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi yaitu pertama, memilih model dan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa agar siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran.
Yang ketiga, penggunaan sumber belajar yang relevan dalam merespon kebutuhan belajar siswa. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang inovatif, tepat, dan menarik, yaitu yang berbasis TIK. Yang kelima, meningkatkan hasil belajar melalui penugasan yang beragam. Praktik baik kali ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan alat digital seperti Canva, Quizzes, dan Google Classroom atau kita singkat Ckigo. Memiliki banyak manfaat terutama dalam menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan dan karakteristik setiap siswa. Berikut alasan mengapa pendekatan ini efektif. Yang pertama kita mulai dengan Canva. Canva adalah visualisasi kreatif dan fleksibel. Yang pertama mendukung pembelajaran visual, kemudian desain kolaboratif, dan personalisasi materi. Penggunaan Quizzes adalah evaluasi interaktif dan adaptif, di antaranya pembelajaran berbasis game. Kemudian ada feedback instan, selanjutnya ada kustomisasi level kesulitan. Kemudian untuk Google Classroom adalah platform manajemen pembelajaran terintegrasi, pembelajaran yang terorganisir, kemudian akses fleksibel, dan keterlibatan individu. Refleksi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan Canva, Quizzes, dan Google Classroom. Yang pertama, keterlibatan siswa menjadi lebih meningkat. Kemudian, adanya fleksibilitas dalam pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan personal terhadap siswa. Kemudian, pemahaman konsep lebih mendalam. Kemudian kolaborasi yang lebih baik. Yang terakhir adalah pengelolaan kelas yang lebih efisien. Penggunaan Canva, Quizzes, dan Google Classroom dalam pembelajaran berdiferensiasi memperkaya pengalaman belajar, menjadikan proses pembelajaran lebih adaptif dan menyenangkan. Namun penting bagi guru untuk terus mengevaluasi efektivitas pendekatan ini dan memberikan dukungan kepada siswa yang mungkin menghadapi kesulitan teknis atau konseptual dalam menggunakan alat-alat ini. Dengan strategi yang tepat, pendekatan ini dapat secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa. Dari belajar TOSM, pertambahan, pengurangan, terus lagi ya, itu pembagian, ya perkalian, situ saya mulai belajar. Jadi saya melatih otak saya untuk cepat merespon. Kurang lebih begitu sih pengalaman saya. Intinya matematika itu bisa seru asal bisa memahami, mudah dipahami, dan cara guru menjelaskannya itu sangat efisien atau lebih mudah untuk murid mencerna penjelasan yang diberikan oleh guru itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah saya melihat dan menyimak serta mengevaluasi hasil proses pembelajaran tentang matematika yang disampaikan oleh Bu Hikmat, di mana beliau menyampaikan proses pembelajaran diferensiasi di platform dengan menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama menggunakan aplikasi Canva, Quizzes, dan Google Classroom. Dengan menggunakan 3 aplikasi ini, alhamdulillah selama proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan berbagai metode yang sudah dijalankan oleh Bu Hikmat, itu menghasilkan sebuah proses pembelajaran yang baik. Selama ini anak-anak kita merasa kesulitan ketika belajar matematika. Tetapi dengan adanya 3 aplikasi ini yang disampaikan Bu Hikmat, ini menambah motivasi kepada anak-anak di dalam proses pembelajaran. Dan hasilnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan bisa lebih semangat lagi di dalam pembelajaran matematika, sehingga ke depannya matematika itu adalah sebuah mata pelajaran yang bisa dipahami dengan mudah dan cepat oleh anak-anak. Tidak lagi menjadi mata pelajaran yang menakutkan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat. Mudah-mudahan Bu Hikmat juga selalu sehat dan anak-anak kita bisa mendapatkan sebuah ilmu yang lebih baik. Terima kasih. Demikianlah tayangan praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan Ckigo. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.